Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, saya akan memberikan judul renungan ketika gembala membutuhkan gembala. Dan sebagai ayat pembukanya, saya buat dari ayat yang sudah biasa kita dengarkan. Bahkan semua orang sudah menghafal ini. Saya ambil dari Mazmur 23 ayat 1. Dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, kita sering melihat pendeta dan istrinya sebagai pasangan yang selalu kuat, siap sedia membantu jemaat, dan mampu memikul beban tanpa mengeluh. Jemaat datang mencari nasihat, doa, dan penghiburan. Tapi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, saya mau kita melihat satu kebenaran penting, gembala pun butuh digembalakan. Karena seorang dokter tidak bisa mendiagnosis penyakitnya sendiri tanpa bantuan. Seorang kapten kapal tetap membutuhkan mercusuar untuk menuntun arah. Demikian pula gembala dan pasangannya, betapapun terlatih, tetap membutuhkan bimbingan, penguatan, dan pemulihan dari Sang Gembala Agung. Sebelum gembala, kita adalah apa? Kita adalah domba. Di dalam Mazmur 100 ayat 3 dikatakan, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Di sini jelas kita lihat, kita ketahui bahwa identitas utama kita adalah apa? Adalah domba. Sebelum memimpin, kita lebih dahulu dipimpin oleh Tuhan. Jadi pendeta dan istrinya bukan kebal kelemahan, tetapi anak-anak Tuhan yang membutuhkan bimbingan, penguatan, dan pemulihan setiap hari. Jadi jabatan pelayanan tidak menghapus ketergantungan pada Tuhan. Menjadi gembala bukan berarti selalu kuat, selalu benar, atau tidak membutuhkan arahan. Seorang pilot yang hebat, sekalipun tetap butuh menara pengawas untuk memandunya mendarat. Tanpa panduan, ia bisa tersesat. Begitu juga gembala, tanpa arahan Kristus, kita bisa kehilangan arah. Mengakui bahwa kita domba, itu adalah mencegah kesombongan rohani. Dan begitu pula kesadaran ini menjadikan kita, menjaga kita dari apa? Dari perasaan, tanda kutip, selalu kuat dan tidak butuh pertolongan. Semakin kita diingatkan bahwa kita domba, semakin rendah hati kita dan melayani. Kemudian, gembala dan istri juga bisa lelah dan terluka. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4-5, Nabi Elia sekalipun seorang nabi besar yang penuh kuasa, pernah merasa lelah, putus asa, bahkan ingin menyerah. Ini mengingatkan kita bahwa hamba Tuhan bukanlah apa? Bukanlah manusia super. Pelayanan memang mulia, tetapi sering menguras energi fisik, mental, dan rohani. Seorang gembala tidak hanya berkhotbah di mimbar, di balik layar, ia memikul beban berat, mendampingi jemaat yang sedang terluka, menyelesaikan konflik antar anggota, hingga menghadapi tekanan keuangan gereja. Semua ini bisa apa? Bisa membuat tubuh lelah dan hati pun tertekan. Begitu juga dengan istri pendeta. Istri pendeta pun memikul salib tersendiri. Istri pendeta mendampingi suami yang sibuk melayani, menjaga rumah tangga agar tetap harmonis, menjadi teladan bagi jemaat, bahkan harus menahan kritik yang seringkali menyakitkan. Dalam kesibukan itu, istri pendeta bisa merasa kesepian karena tidak banyak tempat untuk apa? Untuk mencurahkan isi hatinya. Lalu kemudian, Yesus adalah gembala yang baik, memberi nyawanya untuk dombanya. Yesus tidak hanya memberi arahan seperti gembala duniawi,
tetapi mengorbankan nyawanya untuk domba-dombanya. Kemudian Yesus hadir di tengah kawanannya, bukan sekedar jauh memberi perintah, kehadirannya membawa rasa aman dan pemulihan. Kemudian menjadi domba Kristus, berarti hidup dalam hubungan pribadi, mendengar suaranya, dan mau diarahkan ke jalan yang benar meskipun hidup melibatkan teguran. Apa yang menjadi makna digembalakan oleh Kristus? Makna digembalakan oleh Kristus yang pertama adalah apa? Mendengarkan suaranya. Artinya menyediakan waktu teduh untuk firman Tuhan dan berdoa dalam keheningan rohani. Makna digembalakan oleh Kristus menerima tegurannya, membiarkan firman dan Roh Kudus mengoreksi diri kita, sikap, hati, dan pelayanan kita. Makna digembalakan oleh Kristus merasakan kasih-Nya, bahwa kesadaran bahwa Yesus tidak mengasihi kita karena hasil pelayanan kita, tetapi karena siapa kita di dalam Yesus, siapa kita di dalam Dia. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, di dalam pelayanan ini mungkin banyak yang kita hadapi, sukacita maupun duka cita, yang membuat hati kita terkadang sangat pirip. Untuk itu, perlu dilakukan pemulihan bagi gembala jemaat dan istrinya melalui apa? Menjaga saat teduh pribadi dan doa berdua. Bukan hanya untuk jemaat kita berdoa, tetapi untuk diri sendiri dan pasangan. Menjadi kesempatan untuk saling mendoakan, memperkuat hubungan pernikahan, dan mendengar suara Tuhan bersama-sama. Kemudian pemulihan bagi gembala dan istrinya, memiliki komunitas atau rekan sepelayanan yang mendukung. Gembala juga membutuhkan apa? Membutuhkan gembala lain, berbagi pergumulan dan sukacita dengan teman sepelayanan, menghindarkan perasaan terisolasi dan lelah sendiri. Sebuah lampu tidak akan terus menyala jika tidak tersambung kemana? Ke sumber listrik. Begitu juga kita, tanpa koneksi pada Kristus, maka pelayanan kita akan apa? Akan redup. Kemudian yang berikutnya adalah digembalakan agar bisa menggembalakan. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 4 dikatakan, Ia menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima dari Allah. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus, gembala yang diisi oleh Tuhan akan punya cukup untuk membagikan kepada jemaat. Kemudian pemulihan pribadi dan pasangan akan memancarkan kasih Kristus ke dalam pelayanan. Digembalakan adalah bagian dari tanggung jawab kita, bukan tanda kelemahan. Sebagai yang terakhir dan merupakan kesimpulan, bahwa pendeta dan istri yang membiarkan dirinya digembalakan oleh Kristus akan menjadi kasih yang murni bagi jemaat. Gembala yang selalu dekat dengan Sang Gembala Agung akan menggembalakan bukan dari kekuatannya sendiri, tetapi dari limpahan kasih dan kuasa Tuhan. Yang terakhir, di dalam buku Ellen G. White, Pelayanan Injil halaman 43, bab 36 alinea 12 dikatakan, Roh Gembala yang sejati adalah yang melupakan diri sendiri. Ia kehilangan pandangan terhadap diri sendiri supaya ia dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah dengan memberitakan firman Tuhan dengan pelayanan pribadi di rumah-rumah orang banyak. Ia mempelajari keperluan mereka, kesusahan mereka, pencobaan mereka, dan bekerja sama dengan pemikul besar itu. Ia ikut merasakan penderitaan mereka, menghibur kesusahan mereka, memulihkan jiwa mereka yang lapar, dan menarik hati mereka kepada Allah. Dalam pekerjaan ini, pendeta disertai oleh malaikat-malaikat surga, dan ia sendiri diberi penyuluhan serta diterangi dalam kebenaran yang membuat bijaksana sampai kepada keselamatan. Tulisan ini adalah merupakan suatu dukungan semangat
bagi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, bahwa dikatakan malaikat-malaikat surga akan memberikan penyuluhan kepada kita, kebenaran, dan akan mengantar kita kepada apa? Kepada keselamatan. Biarlah renungan pada pagi hari ini menjadi awal membawa kecerahan kepada kita, bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi apa? Yang menjadi gembala yang akan menggembalakan kita di dalam pelayanan kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.